Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih bisa bernafas oleh karena Tuhan begitu baik. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita terus datang menyembahnya. Dan mari saya undang untuk semuanya dimanapun kita berada, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati sebuah kerinduan kita kepada Tuhan dengan datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan adalah berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mulai pujian dari awal. Katakan haleluya Yesus, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Haleluya Yesus, sungguh indah bersamamu. Selamanya kami angkat hati kami kepadamu Tuhan, sebab Kau adalah Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi kerinduan kita kepadanya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, oh saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, dan ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami
bersyukur untuk pujian pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terus memberkati kami dan Tuhan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita bersyukur kita masuk di tanggal 24 Desember. Besok adalah hari Natal. Dan judul renungan pada satu pagi ini saya ambil Natal mendatangkan pemulihan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa Natal selalu identik dengan puji-pujian serta sukacita. Natal selalu kita rindukan karena ada kado, ada kesempatan untuk liburan bersama dengan keluarga. Tapi terus terang saja di tengah pandemi seperti ini, gak mudah bagi kita mempertahankan kegembiraan, sukacita. Karena kenyataannya sebagian dari kita itu masih bergumul dengan kesehatan, pekerjaan, dan keuangan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat firman Tuhan pagi ini dalam Mazmur 147 ayat pertama dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Seakan-akan ayat ini berbicara bahwa ikut Yesus itu mesti selalu sukacita dan terus memuji Tuhan. Tapi kan hidup kenyataannya nggak terus seperti itu. Ini berarti kita disuruh memuji Tuhan dan itu menjadi sebuah habits atau gaya hidup sehari-hari. Ungkapan sukacita, Tuhan terima kasih atas hidup kita. Dari ayat yang pertama ini di Mazmur 147, kita bisa belajar menyambut Natal ini, kita mengevaluasi diri kita. Apakah situasi hati kita benar-benar antusias memuji Tuhan atau tidak di dalam menyambut Natal? Karena itu yang akan kita lakukan sampai di dalam kekekalan, yaitu memuji Tuhan. Semua yang sudah diselamatkan hatinya pasti penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bahkan Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, selama kita bernapas maka hidup kita adalah untuk memuji Tuhan. Nah, mengapa kita mesti memuji Tuhan? Kita akan belajar dari Mazmur 147 ayat 2 dan 3. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang pertama adalah alasan memuji Tuhan, karena Tuhan datang memulihkan hidup kita yang rusak akibat dosa. Buktinya apa? Akibat dosa, maka Tuhan izinkan Yerusalem hancur. Bahkan orang-orang Israel diangkut ke pembuangan di negeri Babel. Tapi satu kali janji Tuhan mengatakan Tuhan akan membangun kembali Yerusalem. Orang-orang Israel yang tercerai-berai akan dikumpulkan dan beribadah bersama-sama. Ini sedang membuktikan bahwa kuasa pemulihan Tuhan itu menjadi alasan untuk kita terus memuji Tuhan. Siapa yang gak ingin pemulihan di masa Natal ini? Kita mungkin alami masa sulit hari-hari ini, terburuk. Kegagalan demi kegagalan kita alami. Kita mencapai titik terendah dalam hidup kita. Mungkin dulu kita sukses, kita berhasil, kita berlimpah di dalam keuangan. Tapi sekarang saat menyambut malam Natal, kita alami titik terendah sampai dalam kondisi gak ada sesuatu apapun yang bisa dimasak di rumah. Contoh, ini contoh. Mungkin ada di antara kaum muda yang tahun ini di masa menjelang Natal ini, saudara diputuskan oleh pacar. Bagaimana bisa sukacita Natal tahun ini bukan menjadi momen yang membahagiakan, tapi malah menyedihkan, putus dari pacar. Atau mungkin yang sudah lama menganggur, cari kerja di mana-mana nggak bisa ketemu, bahkan Natal pun masih menganggur. Sepertinya nggak ada alasan untuk bisa bersukacita di dalam Tuhan. Tapi percayalah bahwa kelahiran Yesus adalah titik balik sukacita untuk kita alami kemenangan di dalam Tuhan. Mungkin kita sedang bermasalah dengan komunikasi yang buruk dengan anggota keluarga kita, dengan rekan bisnis pelayanan kita. Tapi percayalah Tuhan sanggup memulihkan itu. Kalau keuangan ekonomimu hancur, pagi ini melalui Yesus, Ia sanggup memulihkan kita. Dunia boleh berkata apapun tentang masa depan. Tahun depan adalah tahun resesi, tahun yang sulit, pekerjaan sulit, keuangan sulit. Tapi satu hal, bahwa pemulihan itu datangnya dari Tuhan. Dan itu pasti sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Bahkan bukan sekedar dipulihkan, bahkan Tuhan akan menyembuhkan orang yang patah hati. Ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Siapa yang sedang patah hati hari-hari ini? Mungkin berkata, sudahlah Tuhan, saya sampai kapanpun gak akan nikah. Karena membangun hubungan sama siapapun selalu putus gitu ya. Saudara-saudara, putus nyambung dalam sebuah ikatan hubungan itu adalah biasa.
Tapi yang luar biasa adalah ketika kita bisa bangkit dan terus berjuang sampai mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kalau belum diberkati, ingatlah, semua itu proses. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub berkata seperti itu. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami luka akibat kegagalan di masa yang lalu, tariklah itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. Orang tua yang memiliki anak yang gagal berprestasi, menginginkan anaknya mendapatkan nilai yang terbaik 100, tapi ternyata dapat nilai mungkin 50, 35, 70, 75. Saudara-saudara, prestasi baik dalam sekolah itu belum tentu bisa menjamin masa depan yang terbaik di masa depan. Bisa saja anak yang kelihatan biasa-biasa saja selama sekolah, tapi bisa saja di dunia kerja dia begitu sukses luar biasa. Semua bergantung pada apa? Bergantung kepada mentalnya, bergantung kepada karakternya, menjadi seorang pemenang dan gak cepat menyerah. Satu kali ada seorang pemuda dari kampung, dia bekerja di sebuah kota, dia masuk kerja. Di hari pertama dia bekerja, pulang dia sampai kepada paman dan bibinya. Dia berkata, "Paman, besok saya tidak akan bekerja lagi, saya akan keluar." Pamannya bertanya, karena pamannya memasukkan pemuda ini bekerja ke perusahaan itu. "Kenapa kamu keluar? Sepanjang saya kerja di hari pertama, gak ada yang ngajak ngomong saya. Jadi lebih baik saya keluar saja. Semua orangnya sombong-sombong, orangnya cuek-cuek." Lalu kemudian pamannya mengasih sebuah nasihat, "Ponakanku, sampai mati pun gak akan ada yang ngajak ngomong kamu kalau kamu seperti itu. Kamu harus belajar untuk masuk dalam lingkungan baru dan masuk dan bisa nyambung dengan mereka. Bangunlah komunikasi di awal dulu." Mahasiswa yang baru di wisuda juga sama. Ketika melihat ada begitu banyak berita sarjana yang pengangguran, kemudian seorang mahasiswa ini yang baru lulus, dia mengatakan, "Mama, saya sepertinya nggak ada harapan." Padahal mahasiswa ini belum melamar pekerjaan di mana-mana, tapi dia sudah menyerah. Seorang mahasiswa yang sudah diwisuda, dia akan punya semangat juang yang tinggi. Dia akan berkata, "Mama, saya sudah tamat. Hari ini saya akan berjuang. Mungkin kerja apapun saya lakukan. Kerja buruh kasar pun akan saya lakukan. Karena saya percaya dari situ, kehidupan saya akan terus berkembang." Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang gagal paham. Kadang baper itu jadi masalah, terbawa perasaan. Coba kalau dalam keluarga nggak saling bicara, ya. Seorang ayah atau seorang suami pulang ke rumah, kemudian dia lihat di atas meja, dia buka tempat penutup makanan, aduh, nggak ada makanan. Kemudian karena baper, karena capek di tempat pekerjaan, kemudian dia ngelus dada. "Istriku sudah tidak cintaku lagi." Lalu kemudian keluar perkataan ngomel dari mulutnya, "Istriku sudah gak becus." Padahal istrinya sedang terbaring lemah di dalam kamar, sedang sakit dan gak ngasih tahu, gak ngasih kabar sama suaminya. Jadilah orang yang mau belajar. Jadilah orang yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan itu membalut luka. Di mana luka yang paling berat untuk dipulihkan? Di dalam hati manusia. Dan di situ hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Belajarlah terbuka kepada Tuhan. Ceritakan semuanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena cerita kepada manusia hari ini, besok semua sudah tersiar di pasar. Tapi ketika kita cerita kepada Tuhan, ayat 3b mengatakan, Tuhan membalut luka-luka mereka. Apa yang harus kita lakukan? Buka hati kita terhadap kasih Tuhan. Karena sentuhan kasih Tuhan sajalah yang sanggup mendatangkan mukjizat pemulihan. Yang berikutnya ayat 4-5. Mengapa kita muji Tuhan? Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Yang kedua adalah Tuhan itu besar, berlimpah bijaksana dan kemahakuasaan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan bintang-bintang dan menamainya satu persatu. Jadi Tuhan sudah punya nama buat bintang-bintang di seluruh alam semesta. Berarti kalau Tuhan tahu bintang, maka Tuhan tahu nama Bapak Ibu dan saya. Bahkan Tuhan bukan sekedar tahu nama kita, tapi Tuhan tahu siapa kita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tahu kita. Tuhan ingat kita. Tuhan ciptakan kita. Tuhan gak melupakan kita. Dan kita diingat sama Tuhan, Bapak Saudara. Coba bayangkan saudara, kalau kita diingat sama orang, ya ada orang mungkin pergi keluar kota, keluar negeri, kita diingat, ya Bos Maya, tak bawain oleh-oleh gitu contoh ya. Dibawain oleh, seneng gak Bapak? Seneng, karena kita diingat orang. Apalagi kalau misalkan kita diingat oleh Tuhan. Wah, luar biasa, sangat luar biasa. Lalu kemudian dikatakan di situ, kekuatan dan kebijaksanaan diwujudkan saat Ia menjadikan kita.
Saat kita dijadikan Tuhan, berarti Tuhan memikirkan bahan-bahannya, Tuhan memikirkan situasinya, Tuhan memikirkan lingkungannya. Saat kita menghadapi Natal, kita akan mikir, mau siapkan pohon Natalnya seperti apa ya, balon-balonnya gimana ya, bola-bolanya warna apa ya. Sama seperti Tuhan menciptakan kita. Lalu kemudian timbul pertanyaan, Tuhan, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan ciptakan saya di keluarga yang seperti ini? Kenapa Tuhan di masa tua saya harus menghadapi kondisi COVID yang seperti ini? Seakan-akan pertanyaan seperti ini sedang menyatakan Tuhan itu kurang bijaksana, saya yang bijaksana. Pandangannya seperti demikian nggak benar, Bapak Ibu. Tuhan itu sangat bijaksana. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kelemahan dan pergumulan kita. Tuhan kenal kita. Bahkan Tuhan sudah alami lebih dulu semasa dia hidup di dunia. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya janji Tuhan ayat yang ke-6 dikatakan apa? Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Tuhan tahu sukacita kita, bahkan Tuhan tahu kesedihan kita. Mungkin ada di antara kita yang masih bergumul, sudah Natal, nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang ngajak bicara, nggak ada yang kirimin kado dan lain sebagainya. Tapi hati-hatilah saudara terhadap sikap mengasihani diri seperti ini. Apakah itu bisa membuat kita lepas dari persoalan? Tidak. Jangan terus tenggelam dalam rasa kecewa. Tuhan akan bangkitkan semangat dan harapan yang baru setiap pagi. Tuhan akan mengangkat kita dari lumpur penderitaan. Janji Natal pagi ini adalah Tuhan akan ubah sungut keluhan kita jadi ucapan syukur atas kemurahan Tuhan. Ambil komitmen memperhatikan segala kemurahan Tuhan, perhatikan dan ingat kemurahan Tuhan, hitung berkat Tuhan, bukan merenungkan dan menghitung kesusahan demi masalah. Tidak, ini yang buat kita semakin tenggelam mengasihani diri karena kita merasa tidak dipelihara. Tapi Bapak Saudara, firman Tuhan katakan orang yang bertumbuh dalam pujian kepada Tuhan akan bertumbuh, akan memperhatikan segala kemurahan Tuhan, akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan saat kita terus melakukannya, maka hidup kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh dalam Tuhan. Komitmen itulah yang dilakukan pemazmur di ayat 8 dan 9. Dikatakan, Dia, yaitu Tuhan, yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia, yaitu Tuhan, yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Bisa dibayangkan Bapak Saudara, pemazmur ambil komitmen memperhatikan kasih Tuhan sedetail begitu kasih Tuhan. Gak ada awan kalau siang hari panas Bapak Ibu. Sumuk kalau orang Surabaya bilang. Tapi itu Tuhan sediakan. Tuhan berikan awan-awan supaya kita nggak kepanasan. Semua yang kita butuhkan disediakan Tuhan. Bahkan apa yang nggak sempat kita pikirkan, Tuhan yang sediakan. Tantangan komitmennya, yuk mari coba kita balik. Tuhan, sanggupkah hidup saya ini menyenangkan Tuhan? Apakah saya bisa berkomitmen menyenangkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ayat 10 dan 11, ayat-ayat yang terakhir. Tuhan tidak suka kepada kegagahan muda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bangunlah komitmen saudara kepada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti seseorang yang memutuskan, sudah aku nggak ke gereja karena aku takut. Saya ini loh orang yang berdosa. Kalau saya orang berdosa, saya ke gereja nanti takut gerejanya roboh gitu ya. Tiba-tiba ada hujan angin deras dan kemudian langit-langit gerejanya roboh karena saya orang berdosa. Tidak Bapak Saudara. Takut akan Tuhan bukan seperti itu. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti tekun berdoa, bukan nggak pernah doa. Takut akan Tuhan itu cinta rumah Tuhan, bukan berarti nggak pernah ke gereja. Takut akan Tuhan selalu rindu untuk bersekutu kepada Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan juga digambarkan kalau Bapak lihat di Markus pasal pertama ayat 35. Dikatakan di situ, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Orang yang takut Tuhan mengawali harinya dengan mencari wajah Tuhan. Dan kemudian Mazmur 119 ayat yang ke-62. Di situ dikatakan pagi dan malam. Ayat 62.
Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Dan di tengah malam pun dia datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jadi orang yang takut Tuhan adalah orang yang di pagi hari dan di malam hari dia mengawali dan menutup hari di dalam persekutuan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang berharap akan kasih setia Tuhan digambarkan dalam kitab Mazmur pasal 120 ayat yang pertama, bahwa Tuhan akan berkenan memulihkan kita saat kita banyak berharap kepada Tuhan. Dikatakan, aku berseru dan ia menjawab aku. Mari kita evaluasi di penghujung renungan ini. Masihkah di momen Natal ini kita berharap kepada Tuhan atau berharap kepada manusia? Mazmur 121 ayat 2 dan seterusnya mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat kita benar-benar menaruh kasih setia, pengharapan kita kepada Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita lihat nanti di WPDA besoknya berikutnya ada ayat 13 dan 14 dikatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, memberkati anak-anakmu di antaramu. Berkatnya apa? Rumah tangga kita diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan, masa depannya, generasi-generasi berikutnya setelah anak-anak kita juga akan diberkati Tuhan. Berkat yang berikutnya apa? Ayat 14, Tuhan memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Yang terakhir, saat kita benar-benar berharap kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberkati keuangan kita, Tuhan memberkati perekonomian kita, bukan dengan berkat yang biasa-biasa, tapi kita dikenyangkan dengan gandum yang terbaik, berkat yang maksimal yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita alami keadaan yang terpuruk, berharaplah kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan doa pagi kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa di momen menjelang Natal ini, besok kami akan merayakan Natal, seluruh dunia akan merayakan Natal. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau di waktu-waktu yang lalu kami banyak bersandar pada kekuatan kami sendiri. Kami hidup tidak takut akan Tuhan, kami jarang beribadah, kami jarang berdoa, kami jarang bersekutu bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Pagi hari ini kami mau berkomitmen Tuhan untuk kami mau hidup takut akan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kami tidak akan mengandalkan manusia, tapi kami mengandalkan Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan. Kami akan berkomitmen mengawali dan menutup hari demi hari kami ke depan bersama dengan Yesus. Dan tolong kami Tuhan, mungkin ada di antara kami sidang jemaat-Mu di momen menjelang Natal besok ini Tuhan, kami belum mengalami pemulihan di area-area kehidupan kami. Ada hubungan yang renggang dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, hubungan teman, hubungan dalam pekerjaan, bahkan pelayanan sekalipun. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah berkat pemulihan itu Tuhan nyatakan, Tuhan curahkan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kasih Allah mengikat hubungan-hubungan yang kami bangun, maka berkat-berkat Allah itu tidak akan ditahan-tahan, tapi akan tercurah di dalam kehidupan kami, bahkan anak-anak kami, bahkan generasi setelah anak-anak kami, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya momen Natal ini, tahun ini, kami akan mengalami banyak kemenangan dari Tuhan. Berkati seluruh saudara jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan kami percaya Tuhan sudah jamah dan sembuhkan, yang mengalami beban berat kami percaya Tuhan sudah mendatangkan pemulihan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota Surabaya, untuk banjir di desa Sitiarjo, kota Malang, untuk gempa Cianjur, untuk anak-anak Tuhan yang di sana, untuk COVID varian baru yang meningkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati bangsa kami, memberkati negara kami, memberkati warga-warga yang terdampak oleh berbagai macam bencana alam. Biarlah mereka mencari wajah Tuhan dan mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, tolong juga gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GSJ Ebenezer dan satelit-satelitnya, beserta Om Akai Hatu sebagai penasehat, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Triyogo, majelis gereja, staf pastoral, pengerja di area, di komisi, pengerja juga di sekolah THB, pembangunan gereja,
ibadah besok pagi, sore, dan sekolah minggu. Kami mohon belas kasih Tuhan mengurapi, memberkati gereja kami dan seluruh pelayan Tuhannya, memberkati buat juga seluruh bidang pelayanannya, bahkan memberkati juga ibadah-ibadah Natal yang kami laksanakan besok Tuhan. Kami percaya berkat Allah beserta, kami percaya kuasa damai sejahtera, sukacitanya Natal dinyatakan, jemaat-jemaat diberkati Tuhan, ibadah-ibadah yang penuh dengan urapan yang baru, bahkan jiwa-jiwa baru yang rindu untuk mengalami pemulihan dan kemenangan dalam Tuhan. Berkati ibadah Natal kami besok Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan melalui streaming di YouTube saat ini, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang kekurangan, mereka yang sedang mengalami masalah keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan sudah beri kelegaan, yang mengalami kekurangan Tuhan limpah-limpahkan. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini kami akan diberkati Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, semua dalam perkenanan Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, agar kami melakukan segala sesuatu dengan terbaik sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Bila berkat dan kasih karunia Tuhan beserta dengan kami. Mari Bapak Ibu dan jemaat dikasih Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini pagi hari ini, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sebagaimana berkat Tuhan berkati kita pagi hari ini, Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu saudara jemaat. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhatikan wajahnya kepada kita dan memberikan berkat damai sejahtera. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, diberkatilah kita sepanjang sisa tahun ini, dan diberkatilah kita sampai Maranatha, Yesus datang yang kali kedua. Mari kita semua percaya dan mengimani seluruh doa kita dijawab Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.